sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah pantai. Shalom saudara semua, perkenalkan saya Veronica Laulu dengan NIM 2025481139. Nah, saat ini saya akan menyampaikan sebuah orasi tentang ekologi dan ekoteologi, yaitu bagaimana kita sebagai manusia percaya memandang lingkungan bukan hanya sebagai ruang hidup, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Nah, pertama-tama kita masuk pada masalah ekologi saat ini. Saudara-saudara, dunia kita sedang mengalami krisis ekologis yang sangat serius. Ini bukan sekedar isu global, tetapi kenyataan yang sudah kita rasakan setiap hari. Yang pertama, deforestasi atau pengundulan hutan. Indonesia telah kehilangan lebih dari 9 juta hektar hutan dalam 2 dekade terakhir, dan pada tahun 2024, deforestasi mencapai sekitar 175.000 hektar. Artinya, setiap tahun kita kehilangan hutan seluas ribuan lapangan bola. Hutan yang harusnya menjadi paru-paru dunia, ini berubah menjadi area perkebunan, tambang, dan lahan terbakar. Yang kedua, pencemaran sungai dan laut. Lebih dari 60% sungai besar di Indonesia berada dalam kondisi tercemar hingga berat. Sampah plastik di laut mencapai lebih dari sekitar 5 juta ton per tahun, sehingga menjadikan Indonesia salah satu penyumbang terbesar sampah laut di dunia. Yang ketiga, perubahan iklim. Suhu bumi meningkat, cuaca semakin ekstrim, banjir datang lebih sering, dan musim kemarau menjadi lebih panjang. Nah, sehingga membuat petani kehilangan masa panennya, nelayan semakin sulit mencari ikan karena ekosistem laut rusak. Semua ini menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam krisis ekologi global. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita tidak bisa hanya melihat krisis ini dari sisi dunia saja. Kita harus memandangnya dari sisi teologis, dari sisi firman Tuhan. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 15 tertulis bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu untuk menempatkannya dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini sangat jelas, Tuhan tidak hanya menempatkan manusia di bumi, tetapi memberikan mandat untuk memelihara bumi. Bukan merusaknya, bukan juga menguasainya dengan serakah, dan juga bukan mengeksploitasinya tanpa batas. Kita mengusahakan berarti mengelola, bekerja, dan mengembangkan. Sementara kata memelihara berarti merawat, menjaga, dan memastikan lingkungan tetap lestari. Artinya, sejak awal manusia dipanggil untuk menjadi penata layanan ciptaan alam. Sayangnya, banyak manusia lebih memilih kata menguasai daripada memelihara. Banyak yang lupa bahwa bumi bukan milik kita. Bumi adalah ciptaan Allah yang kita hanya dipercayakan untuk menjaganya. Nah, solusi dari krisis ini adalah sebagai manusia yang diberi akal budi dan iman, kita tidak boleh berhenti pada keluhan. Kita harus bertindak. Menurut saya, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengubah kebiasaan hidup. Perubahan kecil di tingkat individu, jika dilakukan oleh banyak orang, akan berdampak besar. Nah, salah satunya tuh mengurangi sampah plastik, pilah sampah rumah tangga, dan hemat air dan listrik, dan juga tanam pohon atau ikut kegiatan penghijauan. Nah, saudara-saudara, banyak orang hanya tahu bahwa Allah menciptakan alam, tetapi mereka lupa bahwa Allah juga memberi tanggung jawab kepada manusia untuk menjaganya. Ketika kita merusak alam, itu berarti kita melawan tujuan Allah. Nah, dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jika Tuhan empunya bumi, maka tugas kita untuk menjaga apa yang menjadi miliknya. Nah, dalam Wahyu 11 ayat 18 juga tertulis bahwa Allah akan menghukum mereka yang merusak bumi. Ini teguran keras bagi manusia yang merusak alam dengan keserakahan dan ketidakpedulian. Artinya, menjaga lingkungan bukan sekedar aksi sosial, tetapi tanggung jawab rohani dan bagian dari iman, bagian dari ketaatan pada Tuhan.
Nah, saudara-saudara, dunia sedang berada dalam masa kritis. Alam tidak bisa lagi menunggu. Data-data sudah menunjukkan bahwa kerusakan yang besar. Firman Tuhan sudah menegur dan mengingatkan kita. Maka hari ini saya mengajak kita semua, mari kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Mari menjadi orang Kristen yang bukan hanya berdoa tetapi bertindak. Mari juga kita menjaga ciptaan Tuhan, karena bumi ini adalah rumah bagi kita dan rumah bagi generasi yang akan datang. Seperti tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15 yang tadi, bahwa Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara ciptaannya. Itu bukan pilihan, itu adalah mandat, itu adalah panggilan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih dan shalom.